Selamat pagi Bu Tuti, bagaimana kabarnya Bu Ani? Selamat pagi Bu Rini. Kabarnya alhamdulillah hari ini baik. Tuti udah sarapan? Alhamdulillah udah Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah sampaikan di awal tujuan kita ya Bu, kita akan melakukan tahap observasi hari ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu nanti pada saat melakukan pembelajaran kelas. Metode-metode yang Ibu gunakan serta tujuan dari pembelajarannya. Nanti saya akan masuk ke dalam kelas Ibu dan melihat Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran sambil melakukan observasi Bu. Kira-kira nih apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Rencana pembelajaran yang akan saya sampaikan pada siswa nanti yaitu pembelajaran mengenai tentang pernapasan pada manusia. Itu nanti disampaikan kepada mereka. Terus di antara mereka nanti biar tahu tentang pernapasan itu, macam-macam pernapasannya, dan cara supaya menjaga pernapasan itu lebih baik lagi itu bagaimana, seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi Ibu itu sudah menjabarkan 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Jadi untuk mencapai nih tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sebutkan, kira-kira apa yang menjadi area pengembangan yang perlu untuk diselesaikan atau Ibu siapkan? Bisa Ibu uraikan area pengembangan apa saja gitu Bu? Yang nantinya akan saya jabarkan kepada mereka tentang mengenai kemampuan anak untuk dapat mengetahui tentang proses pernapasan itu tadi, baru kemampuan anak tentang cara keterampilan dalam memahami konsep alat pernapasan tadi. Wah, luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu sudah menggambarkan area apa saja yang ingin dikembangkan nanti dengan sangat jelas ya. Untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira rancangan strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan rencana pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan? Rencananya kegiatan yang untuk mengapakan strategi tadi itu yaitu tentang berdiferensiasi kepada siswa itu, istilahnya untuk mengetahui kemampuan siswa itu. Di antara karakter anak kan tidak semua bisa menerima apa yang kita sampaikan tadi. Macam-macam karakter anak juga berbeda-beda, ada daya tangkapnya yang lebih dan ada yang kurang, seperti ini. Oh, bagus sekali. Berarti Ibu sudah melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi Ibu yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi nih Bu, kira-kira model pembelajaran apa yang Ibu pakai selain menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya mengenai PBL, Problem Based Learning, dan PJBL itu untuk menuntut siswa menciptakan suatu proyek pemecahan masalah yang ada nantinya apabila kita menguraikan kembali tentang pernapasan tadi. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi bagaimana nantinya Ibu menerapkan metode tersebut dengan murid Ibu? Dengan cara mengajarkan mereka kembali, terus menugaskan mereka membuat kelas, seperti contoh berdiskusi atau kelompok pada teman yang lain, mana yang menurut mereka mampu ataupun tidak mampunya dalam mengulas kembali tentang alat pernapasan ini. Bagus sekali Bu. Berarti dari pra observasi yang kita lakukan ini, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada sih manfaat dari pra observasi yang kita lakukan ini Bu? Kalau yang saya dapat dalam hal ini, saya cukup merasa senang karena dari sekian banyak siswa ada sebagian yang cukup mengerti dan mereka sangat bersemangat untuk mempelajari dalam alat pernapasan ini tadi. Terus juga ada juga sih dalam siswa tersebut yang kurang memahaminya, tapi kita berusaha untuk siswa tadi lebih mengerti akan tentang alat pernapasan tadi. Bagus ya Bu ya. Jadi kapan nih kira-kira rencananya saya bisa masuk ke dalam kelas Ibu untuk melaksanakan
observasi di dalam kelas. Kemungkinan Bu, nanti saya jadwal kembali mata pelajaran yang akan saya sampaikan dan nanti saya bisa konfirmasi kepada Ibu kembali. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi Bu, kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan Ibu Tuti ini dalam melakukan pembelajaran supaya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik. Sehingga Ibu Tuti nanti sudah mendapat gambaran-gambaran ini tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan nanti di dalam kelas. Kira-kira sampai bertemu kembali Bu Tuti nanti pada saat saya akan mengikuti kelas ini. Jadi kalau lumayan mau datang ke kelas kami, Bu bisa konfirmasi kepada kami. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu. Oh, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bu. Baik, boleh dimulai ya Bu kegiatan pembelajarannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini pembelajaran itu mengenai alat pernapasan ya. Sebelum itu coba kita terlebih dahulu, kita kan selama ini belajar tentang Pancasila. Udah tahu kan lagunya masing-masing nak? Oke, kalau boleh kita lakukan sebentar boleh? Oke, 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Ibu anggap kalian semua sudah mampu. Sebelum itu, anak-anak udah tahu itu tentang alat pernapasan, nak? Ada yang udah tahu? Belum ya? Alat pernapasan itu kan kita sudah contoh alat pernapasan itu salah satunya apa? Hidung. Terus apa lagi nak? Sebelum berbalut, tenggorokan. Terus selain itu apa lagi? Batang tenggorokan. Baru apa lagi nak? Kenapa tadi bilang paru-paru? Oke, paru-paru. Jadi macam-macam pernapasan itu ada beberapa macam tadi yang sudah kita sampaikan ya nak. Selebihnya sebelum kita ulas kembali tentang pernapasan, siapa yang sering mencium pernapasan? Contoh ini, kita mencium bau yang tak sedap. Apa itu yang kita cium? Melalui apa tadi? Hidung. Melalui hidunglah kita cium, oh ya ini aromanya enak atau wangi, ini bau atau segala macam ya kan nak? Jadi contoh pernapasan itu tadi ada beberapa macam yang kita sampaikan. Baru kalau pernapasan tidak dijaga, bagaimana nak? Akan bagaimana? Akan sakit. Contohnya sakit bagaimana? Contohlah tersumbat tadi hidungmu, di tenggorokanmu, batang tenggorokan dan paru-paru menyebabkan sakit. Contoh hidungnya nggak dibersihkan, nggak diapain, pasti pernapasanmu terganggu. Terus tenggorokanmu, kalau nggak sering lah kau bersihkan pakai air, sering kan kalau habis kumur-kumur kan tenggorokannya pasti diapain? Kumur-kumurkan, baru sampai ke tenggorokan kita buang, kita cuci terlebih dahulu seperti itu ya kan nak? Itulah tentang pernapasan. Sekilas tentang pernapasan, pencegahannya. Terus kalau pernapasan ini boleh nggak kita makan yang sembarangan supaya bisa tenggorokan tadi entah ada yang luka atau apa sebagainya? Bisa nak? Kalau tenggorokan membayar kau makan yang pedas atau segala macam, tenggorokan pasti akan luka. Contoh kau makan cabai terlalu banyak, tenggorokan. Makanya ada istilah kalau kita tenggorokannya sakit pasti minum apa? La segar, bukan es nak. La segar. Supaya tenggorokannya tidak sakit. Nah, seperti itu. Mungkin mengenai alat pernapasan ada yang ingin ditanyakan nak? Nggak ada, pas. Berarti Ibu anggap kalian tahu semua. Mungkin mengenai cara penyampaian ataupun ada yang kurang pas di hati kalian, nanti boleh kembali ditanyakan sama Ibu mengenai alat pernapasan.
Dan Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bu Tuti di sini dengan saya ya. Setelah tadi kita Ibu sudah melakukan pembelajaran, kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan praobservasi ya. Nah, jadi di sini setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, saya juga melakukan observasi di kelas Ibu. Sekarang kita ini akan melakukan tahap yang ketiga Bu, yaitu adalah tahap pasca observasi dan kegiatan refleksi bersama Ibu Tuti ya. Baik Bu Tuti, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi? Bisa Ibu gambarkan rasanya itu seperti apa Ibu Tuti? Terus terang Bu, setelah mengadakan kepada siswa tadi pembelajaran tadi, antusias juga sih, dan saya juga merasa senang karena di antara mereka responnya cukup memuaskan. Itu yang membuat saya menjadi lebih senang kembali. Walaupun ada kendala sedikit-sedikit, namun itu sudah terobati dengan siswa yang lebih cukup antusias untuk respon dari pembelajaran tersebut. Luar biasa Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Tuti ini bisa ceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang berhasil menurut Ibu tadi sudah dilakukan di dalam kelas itu? Salah satunya yaitu tentang memahami konsep yang telah kita sampaikan pada mereka, yaitu tentang alat pernapasan tadi. Terus tentang keterampilan mereka juga mampu menyelesaikan sistem pernapasan tadi itu bagaimana. Mereka lebih antusias dengan keterampilannya tadi, karena mereka lebih menguasai bagian-bagian mananya pernapasan itu tadi. Mereka lebih antusias ke situnya Ibu. Oh iya, baik, bagus sekali ya Bu. Jadi menurut Ibu ini di area pengembangannya, apakah semua siswa sudah berhasil memahami pengetahuan dan keterampilan yang sudah Ibu tuliskan ke dalam tujuan pembelajaran? Jadi menurut Ibu apakah keseluruhan siswa sudah berhasil memahami dari materi yang Ibu ajarkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan menggunakan beberapa model pembelajaran seperti PBL dan PJBL tadi? Menurut saya sudah berhasil Ibu, karena mereka juga sudah memahami betul tentang alat pernapasan tadi itu bagaimana cara untuk pernapasan yang tidak sesuai ataupun yang bagaimana, mereka sudah mengerti Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ini menurut Ibu bagaimana proses kegiatan diskusi tadi pada saat Ibu sudah mengelompokkan beberapa siswa untuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pemetaan kebutuhan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira bagaimana jalannya diskusi yang dilakukan oleh peserta didik? Untuk sejauh ini tidak ada kendala Bu, namun ada sih yang beberapa 1-2 anak yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Contoh dia agak kurang aktif dalam proses pembelajaran tentang alat pernapasan tersebut. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menanggulangi siswa Ibu yang tidak aktif pada saat berdiskusi dalam kelompok pada saat di dalam kelas tadi? Mungkin nanti bisa saya bagi melalui diskusi berkelompok dengan teman yang memang benar-benar dia menguasai materi tadi, terus dia bisa dimasukkan ke kelompok-kelompok yang lain. Baik, kalau begitu kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan komitmen yang tadi sudah sebutkan? Rencana akan saya bagi mereka nanti, setiap kelompok akan saya bagi menjadi 4 atau 5 siswa, baru juga akan memperlihatkan kepada mereka mana yang siswa yang aktif dan yang tidak, saya akan beri kelompok tadi. Baik Bu, semoga di topik berikutnya Ibu akan membagi kelompok tadi itu berdasarkan tadi sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan Bu ya. Baik, jadi baik Ibu, jadi sampai di sini dulu kegiatan coaching untuk kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan, kemudian Ibu komitmenkan dapat dilaksanakan dengan baik di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.